Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima al-fatiha wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ja'alanihi wa amadana bi asrari fid darin amin. Kita akan lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syamailir Rasul yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddis Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, dan kita bersama syarahnya yang bernama kitab Muntahasul ala Wasailul Usul ila Syamailir Rasul yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Said Muhammad Abadi Al-Lahji. Kita masih membahas tentang manfaat belajar dan mempelajari Syama'ilur Rasul. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah paham bahwasanya syama'il itu arti asalnya adalah apa? Syama'il akhlak, lebih kepada akhlaknya Nabi. Walaupun di sini juga yang dibahas tentang bentuk fisiknya Nabi, wajahnya, kemudian pendengarannya, penglihatannya. Itu apa manfaatnya kita belajar itu? Kemarin sudah dijelaskan dan kita sekarang akan melanjutkan. Yang berikutnya adalah wa minha anna ma'rifata syama'ilihi syarifati tastad'i mahabbatahu sallallahu alaihi wasallam li'anna al-insana majbulun ala hubbi sifatil jamilati wa man ittasafa biha wala ajmala wala akmala min sifatihi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk manfaat kita belajar syama'il, mengenal sifat-sifat Rasulullah, mengenal akhlak-akhlak Rasulullah, bisa menjadikan kita untuk cinta kepada Rasulullah. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena manusia itu suka terhadap hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, siapapun itu, baik Rasulullah maupun yang lain. Saya gambarkan begini. Misalnya ada seorang perempuan melihat seorang laki-laki yang ganteng. Senang apa enggak? Senang. Watak sudah. Ada laki-laki melihat perempuan yang cantik. Kira-kira senang apa enggak? Kalau enggak senang kemungkinan masih ini. Normal itu. Melihat yang indah-indah pasti senang. Melihat pemandangan yang indah, melihat yang indah-indah, semuanya pasti senang. Kata pengarang kitab ini, wala ajmala wala akmala min sifatihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di dunia ini yang lebih indah, yang lebih sempurna daripada sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Sehingga ketika kita mendengar tentang kesempurnaan sifat-sifat Rasulullah, keindahan-keindahan sifat Rasulullah, bisa mendorong hati kita untuk cinta kepada Rasulullah. Dengan kita menceritakan orang soleh saja bisa menyebabkan kita cinta kepada beliau, apalagi Rasulullah itu adalah Sayyidus Sholihin, pemimpin orang-orang soleh. Pastinya kita pasti bisa cinta kepada Rasulullah. Kata pengarang kitab ini, fala syakka anna man yattali'u 'alaiha wa lam yakun matbu'an ala qalbihi bi taba'idz dhalal yuhibbu sahibaha sallallahu alaihi wasallam biyakin. Tidak diragukan lagi, orang yang mempelajari syama'il, mempelajari sifat-sifat Rasulullah, akhlak-akhlak Rasulullah, asal hatinya tidak dicap oleh Allah dengan kesesatan, pasti bisa dipastikan dia akan cinta kepada Nabi. Tapi orang kalau sudah hatinya sudah distempel oleh Allah, stempelnya dhalal, kesesatan, walaupun yang di depannya adalah sebuah keindahan, sudah tidak bisa cinta. Contohnya siapa? Abu Lahab. Ya banyak. Contohnya Abu Lahab, Abu Jahal,
Abu siapa lagi? Abu-abu itu banyak. Kalau di kelompok sebelah itu suka pakai nama Abu itu, bukan nama aslinya. Kemudian biasanya ditambahi hafidhahullah. Semisal menyebut ustadznya itu Abu siapa itu, bukan nama aslinya. Kemudian ditulis yang di belakang hafidhahullah. Semoga Allah menjaganya. Nah, jika ustadznya saja dikasih penghormatan seperti itu, kenapa Nabi dengan sebutan Sayyidina kok tidak boleh? Kita menyebut Nabi dengan Sayyidina Muhammad tidak boleh. Kenapa? Ya kan ini kan kebalik. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau salawatnya mereka itu Allahumma sholli ala Muhammad. Masa manggil Nabi kok langsung panggil namanya? Ini tidak sopan. Manggil gurunya, manggil ustadznya langsung panggil namanya. Tapi mereka kalau manggil ustadznya langsung dikasih al ustad namanya, terus hafidhahullah. Sebegitu mulianya itulah, menandingi kemuliaan Nabi. Akhirnya mereka kadang mungkin risih ya, diprotes, masa kita menghormati Nabi dengan Sayyidina tidak boleh. Akhirnya mereka mengganti itu biasanya, Allahumma sholli ala Habibina Muhammad. Ya sama sebenarnya. Mereka tidak bisa mengelak bahwa itu adalah hal yang salah yang mereka yakini itu. Maka kata pengarang kitab ini, kalau orang hatinya sudah dicap dengan cap kesesatan, maka orang tersebut tidak bisa mencintai Rasulullah. Bisa dipastikan tidak bisa mencintai Rasulullah. Padahal cinta itu adalah modal terbesar untuk kita bisa selamat dan bahkan untuk kita bisa bersama dengan orang yang kita cintai. Sebagaimana ada riwayat hadis, ada dua riwayat hadis yang berbeda tapi maknanya sama. Yang pertama, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Riwayat yang kedua, anta ma'aman ahbabta. Mirip-mirip, tapi ini sama-sama hadis sahih. Anta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Cinta memang seperti itu kan. Cinta menginginkan kita bersama orang yang dicinta. Walaupun kadang-kadang juga berbalik. Sudah cinta tapi ternyata bersama dia. Kan begitu. Tapi apakah kemudian dia bahagia? Kalau memang dia benar-benar cinta, maka dia akan merasa bahagia ketika kekasihnya hidup bahagia, walaupun tidak sama dia. Kan ya. Tidak usah nangis ya dia. Jadi cinta seperti itu. Kalau kita ngaku cinta kepada Nabi, pastinya kita akan mencintai apapun yang dicintai oleh Nabi. Dijelaskan di dalam syarahnya, cinta kepada Rasulullah itu ada tanda-tandanya. Pertama, ittiba'u sunnatih, mengikuti sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnahnya itu apa? Contohnya apa? Contoh yang mungkin sering saya lakukan. Rasulullah itu suka pakaian yang putih-putih. Jadi rata-rata saya itu kalau pakai baju putih. Dan bahkan saya punya baju putih itu kalau tidak salah 13 apa 14 baju putih. Baju putih seperti ini saya punya banyak. Jadi kalaupun saya beli misalkan baju putih itu, jadi bisa jadi satu orang dengan orang yang lain itu beda nilai pahalanya. Misalnya kamu beli baju putih misalnya, seorang laki-laki misalkan beli baju putih. Kenapa kok beli baju putih? Karena bagus, mereknya bagus. Saya suka warna putih. Ya sudah, selesai. Tapi satu lagi orang beli baju putih karena alasan yang paling terkuat, karena warna putih warna yang dicintai Rasulullah. Beda nilainya.
beda nilainya. Sehingga ketika baju itu dikenakan karena hatinya nyambung dengan Nabi, oh saya malu, ini baju yang dicintai oleh Nabi, maka saya harus melakukan hal-hal yang tidak menjadikan Rasulullah itu merasa malu dengan warna putih itu sendiri. Dan memang warna putih itu warna yang apa ya, menurut saya itu adem itu di hati itu. Saya pertama kali jatuh cinta sama warna putih itu waktu saya masih di Tarim, waktu saya belajar di Tarim. Itu pertama kali saya Jumatan di satu masjid di sana. Ternyata 99% itu semuanya putih semuanya pakaiannya. Tiba-tiba hati saya merasa tenang, damai, adem, sejuk. Kenapa ya kok bisa? Oh mungkin karena ini putih itu nyambungnya, magnetnya kepada manusia yang suci hatinya, manusia yang putih hatinya Nabi Muhammad. Sehingga sampai sejak saat itu saya sangat suka sekali sama warna putih. Kecuali kalau saya keluar-keluar, kalau di Indonesia ya saya tidak pakai putih biasanya, yang menyesuaikan. Tapi kalau di hari-hari biasa seperti ini, mau ke masjid, mau ngisi pengajian, mau apa, lebih sering pakai putih. Karena yang putih itu saya suka. Dan kalau laki-laki, putih itu bisa dipadukan dengan apa saja bawahannya itu. Kalau putih itu mau pakai sarung apa saja itu oke. Beda dengan misalkan pakai baju misalkan warna merah, pas di bawahnya hijau, kan tidak serasi. Nah, apalagi perempuan yang menilai itu biasanya tidak, iya nabrak. Apalagi perempuan kan harus apa ya, matching istilahnya ya. Cocok warna jilbabnya dengan warna bajunya saja, pokoknya harus ada yang sama ini warnanya ini. Kalau tidak ada yang sama, kayaknya tidak hidup itu kalau dipakai itu. Misal contoh seperti itu. Jarang sekali saya lihat perempuan itu pas warna yang dipakai antara atasan dengan bawahan itu beda. Kecuali benar-benar zuhud perempuannya. Sudah tidak ngurus mau cocok apa mau tidak cocok, tidak masalah itu. Tapi memang itu penting, penampilan itu penting. Penampilan penting. Dan menurut saya kalau laki-laki ya, menurut saya kalau pakai baju putih itu kelihatan wibawa. Kalau menurut saya bukan karena siapa. Menurut saya suka kalau ada siapapun gitu, baju putih kayaknya kok dia kayak alim ya, kayak ini, walaupun kadang-kadang biasa gitu. Walaupun kadang orangnya biasa, tapi baju putih itu kayaknya kita itu segan untuk mengotori, apalagi mengotori hatinya ya. Mengotori bajunya saja kayaknya kita itu segan itu, putih soalnya. Dan biasanya orang pakai baju putih itu eman-eman kalau mau iya mau ke apa, jadi dia sangat hati-hati. Jadi kenapa kalau saya itu hampir setiap hari pakai baju putih, apakah tidak pernah ganti? Saya punya lebih dari 10. Punya lebih dari 10. Ada yang lengan panjang, ada yang lengan pendek. Nah, salah satu tanda orang cinta kepada Rasulullah itu mengikuti sunnahnya, termasuk suka baju putih, suka warna hijau. Jadi kalian tuh kalau mau beli baju, beli apa, coba cari antara dua warna itu. Ya misalnya kalau misalkan tidak suka putih polos, ya cari yang ada putih-putihnya, karena di situ ada warna yang disukai Nabi. Begitu aja. Rumus simpel aja, biar apapun yang kita lakukan itu bernilai, ada sambungannya. Mau beli baju, kayaknya bagus yang warna oranye ini, cari yang ada hijaunya, begitu. Ya misalnya itu, cari yang ada hijaunya. Kenapa? Karena di situ ada warna dicintai oleh Nabi. Kenapa kok hijau? Karena hijau itu warna langit yang apa ya, mandang langit itu gimana rasanya? Seneng ya, adem, sama itu, sama
Makanya orang sumpek itu kalau versi Imam Ghazali pandang langit yang lama. Orang lagi sumpek pandang langit, jangan pandang HP, pandang langit yang lama. Oh betapa saya memang kecil, masalah saya juga kecil. Langit sebesar itu ternyata dia masih kecil, ada zat yang maha besar. Jangan mengatakan aku punya masalah yang besar, tapi katakanlah aku punya Allah yang kekuasaannya sangat besar. Pandang langit itu, tapi jangan pandang terus, apalagi jam 1 siang. Tidak saya sarankan dan saya haramkan. Nah, tanda orang cinta kepada Nabi itu mengikuti sunnahnya, juga mengikuti jalannya Nabi, juga mencintai apa yang dicintai oleh Nabi, termasuk siwak, termasuk hal-hal yang dicintai oleh Nabi. Wa bimiqdari ziyadati mahabbatihi wa naqsiha takunu ziyadatul imani wa naqsuh. Orang itu imannya bisa berkurang dan bisa bertambah, itu ditentukan oleh kadar kecintaannya kepada Rasulullah. Kecintaannya kecil, bisa dipastikan imannya itu tipis, imannya sangat sedikit. Kecintaannya kepada Nabi itu besar, dipastikan imannya, volumenya itu besar. Kekuatan imannya itu powernya sangat besar. Jadi cinta itu yang bisa menentukan iman kuat tidaknya itu cinta. Misalkan cinta itu ukurannya 25% kepada Rasulullah, maka imannya juga seukuran itu, 25%. Cintanya kepada Rasulullah 100%, maka imannya juga persentasenya sekitar 100%. Iman dan cinta itu saling berhubungan, saling berkaitan. Dan contoh juga tanda orang cinta kepada Rasulullah itu dia memperbanyak membaca sholawat, dan hatinya itu terpaut kepada Rasulullah. Saya kemarin itu menemui menantunya Habib Taufik Pasuruan, beliau sudah menetap di Besuki, di timurnya kantor desa Besuki, karena beliau nanti yang akan menjadi pengasuh pondoknya Habib Taufik di Besuki. Ya, kemungkinan bulan Syawal itu akan dibuka, mungkin langsung dikirim santrinya Habib Taufik yang ada di Pasuruan. Kan santrinya kan banyak, ada 4 cabang kalau tidak salah di Pasuruan itu. Yang di pusat sekitar 1000 lebih santrinya, belum yang di tempat-tempat lain itu. Saya itu kalau ketemu keturunan Rasulullah itu merasa cangkolang kalau macam-macam itu. Jadi kemarin nunggu beliau, ya karena ada punya nomornya, ya tak tunggu tanpa ketok-ketok pintu. Takut pas mengganggu istirahatnya, takut mengganggu ini dan itu. Ya karena bagaimanapun juga di dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah. Kalau sama habaib itu jangan, ya sudah kita diam saja. Misalkan ada habaib yang nakal, ya sudah diam saja. Di situ ada darah Rasulullah. Ada habaib yang kasar, keras, sudah kita diam saja. Kalau tidak tahu ilmunya diam saja. Oh itu habaib kok begitu. Ini ada habaib yang lembut, sudah habaib itu macam-macam. Kita diam saja. Kalau tidak tahu ilmunya lebih baik diam saja. Kita harus meyakini kalau misalkan tidak cocok, ikuti habaib yang kamu condong kepada dia, tanpa mencela kepada habaib yang lain. Kamu tidak tahu itu keturunannya siapa. Ya keturunannya Nabi kita sendiri, Rasulullah. Ya macam-macam kan. Kalau kita lihat di YouTube, ada yang keras, ada yang kasar, ada yang lemah lembut, ada yang suka sholawatan, macam-macam. Kita suka kepada yang mana, silakan cintai, tanpa harus membenci kepada yang lain. Kita harus cinta kepada semuanya. Bagaimanapun di dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah. Kita ini walaupun ibadah sampai jungkel, tahu jungkir balik,
dibanding nasabnya Nabi, tidak ada apa-apanya kita itu. Itu murni fadlullah itu. Anugerah dari, tidak usah diminta itu. Kalaupun kita pengen minta kan bisa request sebelum lahir. Minta dijadikan putranya siapa, keturunannya siapa, tapi semuanya itu adalah anugerah dari Allah. Nah ini, jadi iman itu saling berkaitan dengan cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Rasulullah. Tapi bagaimanapun juga, orang itu tidak mungkin bisa mencintai Rasulullah dengan sepenuhnya. Tidak akan bisa. Karena apa? Karena kecintaan Rasulullah kepada kita amat jauh lebih besar dibanding dengan kecintaan kita kepada Rasulullah. Tidak ada manusia yang sudah mencintai sebelum kita mencintainya selain Rasulullah. Bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah? Beliau sudah mencintai kita sebelum kita mencintainya. Kalau kita sebagai manusia, kan tidak mungkin orang bisa mencintai sebelum dia ketemu. Nabi sudah mencintai kita sebelum kita mencintai Nabi. Sehingga tidak ada alasan. Ya cintalah, belajar cinta. Kalau sekarang tidak cinta ya belajar. Walaupun persentasinya masih sedikit, tidak apa-apa. Bal ridallahi ta'ala was-sa'adatul abadiyati was-sa'adatul abadiyatu wa na'imu ahlil jannati wa darajatuhum fiha jami'u dzalika yakunu bimiqdari mahabbatil abdi lahu sallallahu alaihi wasallam ziyadatan wa naqsan kama anna sakhatallahi ta'ala wasyaqawatal abadiyata wa adab ahlin nari wa darakatihim fiha yakunu bimiqdari bughdihi sallallahu alaihi wasallam ziyadatan wa naqsan. Begitu juga ridha Allah dan keberuntungan yang selama-lamanya, keberuntungan yang abadi, kenikmatan penduduk-penduduk surga dan tingkatan-tingkatan kenikmatan di surga, semua itu ditentukan dengan kadar kecintaan kita kepada Rasulullah. Kalau kecintaannya kita kepada Rasulullah sedikit, berarti keberuntungan kita tidak abadi, hanya sedikit. Sebesar apa kecintaan kita kepada Rasulullah, maka sebesar itu pula kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Tadi itu berhubungan dengan iman, sekarang berhubungan dengan kebahagiaan dan juga kenikmatan di surga, juga ridha Allah. Sebesar apa cinta kita kepada Rasulullah, maka sebesar itu pun ridha Allah kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian cinta kepada Allah, kata Rasulullah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kepada kalian. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada Rasulullah, maka kita tidak mungkin dicintai oleh Allah. Karena syarat dicintai oleh Allah adalah cinta kepada kekasihnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan cinta ini adalah modal yang paling besar untuk kita bisa dekat dengan Rasulullah, kita dicintai oleh Allah. Dalam satu ungkapan disebutkan, wa man laisa fihi mahabbah la yusawi habbah. Ini ungkapan bahasa Arab yang sangat dalam artinya. Man laisa fihi mahabbah la yusawi habbah. Orang yang tidak punya rasa cinta, maka dia tidak ada harganya. La yusawi habbah itu, habbah itu biji-bijian gitu. Biji-bijian. Kalau misalkan biji-bijian satu itu kira-kira berharga enggak? Misal padi begitu, satu aja. Ya ada harganya, tapi secara umum kita bilang apa? Tidak ada, buat apa? Tidak ada harganya. Man laisa fihi mahabbah, apa? La yusawi habbah. Orang yang tidak punya rasa cinta, maka dia itu tidak ada harganya. Tidak ada harganya. La yusawi habbah. Tidak tidak berharga. Makanya cinta itu modal yang paling utama, apalagi cinta kepada Rasulullah. Dan juga disebutkan di sini tentang murka Allah, itu juga ditentukan kepada
kecintaan kita kepada Rasulullah. Kalau kita benci kepada Rasulullah, berarti pada saat itu Allah juga murka kepada kita. Sebesar apa benci kita kepada Rasulullah, maka sebesar itu pula lah murka Allah kepada kita. Kemudian yang berikutnya, termasuk manfaat kita belajar syama'il adalah ittiba'uhu wal iqtida'u bihi liman waffaqahu Allah ta'ala fi ma yumkinu bihil iqtida' kasakhaihi wa hilmihi wa tawadu'ihi wa zuhdihi wa ibadatihi wa ghairiha min makarimi akhlaqihi wa syara'ifihi ahwalihi wa syara'ifi ahwalihi sallallahu alaihi wasallam wa dhalika mustawjibun li mahabbatillahi ta'ala allati fiha sa'adatud darain. Termasuk belajar manfaat syama'il adalah kita bisa mengikuti dengan apa-apa yang bisa kita ikuti daripada Rasulullah. Karena Rasulullah itu ada perbuatan yang bisa kita ikuti, ada yang tidak bisa kita ikuti. Yang bisa kita ikuti apa? Misalkan beliau punya sifat suka memberi kepada orang lain, suka dermawan, beliau tawadhu, kemudian beliau zuhud, hatinya tidak bergantung kepada dunia, beliau itu suka kepada ibadah, beliau itu akhlaknya baik. Itu semuanya kita bisa tiru. Tapi ada beberapa af'alnya Nabi yang bagi kita justru haram untuk meniru, tidak boleh ditiru. Contohnya apa? Rasulullah itu punya keistimewaan ibahatil muksi fil masjid wa huwa junubun. Rasulullah itu boleh berdiam diri di masjid dalam keadaan junub. Kita tidak boleh niru. Junub ya wajib keluar otomatis, langsung keluar dari masjid, tidak boleh. Kemudian Rasulullah itu diperbolehkan untuk wisol fisaum, puasa berturut-turut, puasa setiap hari puasa. Kita boleh enggak? Enggak boleh, karena ada beberapa hari yang memang kita diharamkan untuk berpuasa. Enggak boleh ditiru kalau itu, enggak boleh. Ada lagi nikahu aktsara min arba'in niswah. Rasulullah itu menikah lebih daripada 4. Kita tidak boleh niru. Itu kekhususan Rasulullah. Saya pernah lihat di YouTube itu, ada orang Madura istrinya 10. Ya, kalau memang itu masih hidup semua, ya pasti tidak boleh. Tidak tahu mazhabnya mazhab apa. Istrinya 10. Tidak boleh, kecuali nikah cerai. Walaupun sampai 100 tidak masalah. Yang tidak boleh kan langsung jadi satu itu. Kemudian juga Rasulullah itu punya kekhususan menikah boleh dengan tanpa wali dan tanpa saksi. Misalkan Rasulullah misalnya ketemu dengan seorang perempuan, aku ingin menikahimu. Kalau dia bilang iya, ya sudah, tanpa harus ada kata-kata yang resmi seperti yang kita bahas di dalam kitab-kitab fikih. Saya menginginkanmu. Ya sudah, selesai. Itu kekhususan Rasulullah. Ini tidak bisa ditiru. Pas kemudian ada laki-laki perempuan tidak direstui sama orang tuanya, kawin sambil lari. Sudah tidak ada wali, tidak ada saksi, tidak ada apa-apa. Kita sudah sama-sama cinta, berarti kita sudah sah menjadi suami istri. Itu mazhabnya setan. Jadi tidak boleh. Itu kekhususan Nabi yang tidak boleh ditiru oleh siapapun. Qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Orang yang cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada Rasulullah, maka itu tidak bermanfaat. Sebagaimana dalam sebuah syair disebutkan, innal muhibba liman yuhibbu yuti'u. Sesungguhnya pecinta itu kepada orang yang dicintai pasti akan mentaatinya. Rasulullah kan sudah bilang, kalau kamu pengen cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Kalau ada orang yang aku cinta tapi disuruh melakukan sesuatu dia tidak taat, berarti belum cinta. Karena rumusnya itu innal muhibba liman yuhibbu yuti'u. Sesungguhnya pecinta kepada orang yang dicintai, maka dia termasuk orang yang mentaati. Misalnya disuruh gurunya begini, tidak maunya karena memang tidak mau, bukan karena ada alasan yang lain, maka dia masih belum cinta. Kalau
disuruh pacarnya itu datang, pas datang kan berarti benar-benar cinta, walaupun jarak membentang seluas bumi, yang jauh jadi dekat itu, yang lemah jadi kuat. Itu apa? Ada kekuatan cinta. Ja'alanallahu minal muttabi'ina lahu sallallahu alaihi wasallam fi syar'ihil qawim. Kata pengarang kitab ini, beliau berdoa untuk kita semuanya, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syariatnya, wasyiratihil mustaqim, dan jalannya yang lurus, wa hasyarna tahta liwaihi, dan semoga kita dikumpulkan di bawah benderanya Rasulullah, fi zumrati ahli mahabbatihi, di dalam kumpulan dan rombongan orang-orang pecinta Rasulullah alaihi wa alaihimus salatu wat taslim. Ini beberapa manfaat kita mempelajari dan belajar syama'il, akhlak Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah, bentuk fisik Rasulullah. Ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan, dan insya Allah akan kita lanjutkan membahas tentang nasab Nabi dan nama Nabi. Nama Nabi itu ada banyak, artinya apa saja, apakah kita boleh untuk memakainya dan sebagainya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.